السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para santri, para asatidzah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat nikmat dan karunia-Nya kita bisa menjalankan ibadah solat subuh secara berjamaah. Berkat karunia dan nikmatnya, acara kita camping di tempat ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan materi atau tema kita pagi ini adalah renungan tentang orang tua. Renungan tentang orang tua. Jujur saja, saya bukanlah orang yang pandai untuk merangkai kata-kata, ya. Namun di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Para santri rahimani wa rahimakumullah, kita semua adalah anak. Saya, ustadz-ustadz antum, semua kita adalah anak. Kita semua memiliki ayah dan ibu. Hanya saja ada yang bapaknya telah meninggal. Ada juga di antara kita ibunya yang telah meninggal. Ada juga di antara kita kedua-duanya telah meninggal dunia. Dan ada juga di antara kita semua ibu dan bapaknya masih utuh, masih dalam keadaan sehat walafiat. Para santri yang dirahmati Allah Azza wa Jal, mari kita sejenak merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah wajibkan kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah wajibkan bagi kita semua untuk berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Setelahnya Allah menyebutkan bagaimana pengorbanan seorang ibu, bagaimana perjuangan seorang ibu, agar kita senantiasa ingat begitu besar pengorbanan perjuangan orang tua kita, begitu besar perjuangan ayah dan ibu kita, agar kita senantiasa ingat kebaikan-kebaikan mereka kepada kita, sehingga kita membalasnya dengan kebaikan pula, sehingga kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita mengandung kita dalam keadaan susah payah. Dalam ayat yang lain, wahnan ala wahnin, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibu kita mengandung kita dalam keadaan lemah di atas lemah. Bayangkan ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Bukan waktu yang singkat. Ibu kita mengandung kita dalam keadaan sulit, susah payah. Semakin hari berat atau janin yang berada di dalam perutnya semakin bertambah berat. Makan tak enak ibu kita, tidur tak bisa nyenyak, berdiri lelah. Dalam keadaan susah payah ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Dalam keadaan sulit ibu kita mengandung kita di dalam perutnya. Wa wada'athu kurha. Setelah mengandung kita 9 bulan, wa wada'athu kurha, tibalah saatnya ibu kita melahirkan kita di dunia ini. Dan ibu kita melahirkan kita juga tidak mudah. Dalam keadaan susah payah, dalam keadaan sulit, bertaruhkan nyawa ibu kita melahirkan kita. Seandainya Allah berikan pilihan kepada ibu kita antara dia yang hidup atau anaknya yang hidup atau kita yang hidup ketika dilahirkan, maka niscaya ibu kita akan memilih anaknya yang selamat. Kita yang dilahirkan yang selamat. Lihatlah bagaimana pengorbanan ibu kita, bagaimana perjuangan ibu kita ketika melahirkan kita. Dalam keadaan sulit, lelah, bertaruhkan nyawa. Dan saya pernah menyaksikannya sendiri. Bagaimana istri saya ketika melahirkan, bagaimana perjuangan seorang ibu ketika melahirkan kita di dunia ini. Hampir-hampir napas terhenti ketika seorang ibu, ketika ibu kita melahirkan kita. Dan alhamdulillah kita terlahir di dunia ini. Para santri rahimani wa rahimakumullah, tidak berhenti sampai di situ. Mengandung kita dalam keadaan susah payah, lemah di atas lemah. Melahirkan kita juga dalam keadaan susah payah.
wa fisaluhu fi 'amain aw hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian setelah kita dilahirkan, ibu kita menyapih kita selama 2 tahun. Kita disusuinya selama 2 tahun. Kita diajarkan ibu kita berdiri. Terkadang kita buang kotoran di sembarangan tempat. Ibu dan ayah kita tidak makan sebelum kita makan. Lihatlah bagaimana perjuangan kedua orang tua kita. Begitu sering kita menyusahkan orang tua kita, namun mereka tulus melakukannya. Para santri rahimani wa rahimakumullah, ingatkah kalian siapa yang pertama kali mengajarkan kalian untuk berbicara? Siapa yang pertama kali menuntun kalian? Siapa yang pertama kali menuntun langkah kecil kalian saat belajar berjalan? Siapa? Ibu kalian. Dengan peluh air mata dan cinta yang tak pernah padam. Dan ayah kalian yang mungkin jarang kalian lihat, tapi setiap keringat yang menetes di dahinya adalah bukti kasih sayangnya untuk kalian. Berangkat pagi pulang sore, banting tulang, bekerja di bawah terik matahari, rela berkorban. Demi apa? Demi kita anaknya, demi kalian. Agar kalian bisa makan, agar kalian tidak kekurangan, agar kalian bisa memakai pakaian yang bagus, agar kalian bisa bersekolah. Lihatlah bagaimana perjuangan seorang ayah dan seorang ibu. Para santri rahimani wa rahimakumullah, kini kalian berada di pondok, belajar menuntut ilmu agama. Tahukah kalian, setiap malam ibu kalian mengadahkan tangan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sujudnya. Ya Allah, jagalah anak-anakku di pondok. Berikan mereka ilmu yang bermanfaat, berikan dia ilmu yang bermanfaat. Ayahmu menatap kosong ke arah pintu rumah, rindu tapi bangga, karena anaknya sedang menempuh jalan ilmu. Tapi kadang kita lupa, kadang kita lalai, bermalas-malasan, tidak serius belajar, tidak menjaga adab. Padahal setiap kali kita malas, setiap kali kita malas belajar, malas menghafal Al-Quran, bermalas-malasan, itu seperti menusuk hati orang tua yang berharap besar pada kita. Para santri rahimani wa rahimakumullah, berbakti bukan hanya dengan materi, berbakti bukan hanya dengan uang, tapi dengan akhlak dan kesungguhan kalian menuntut ilmu, maka itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Oleh karenanya, belajarlah sungguh-sungguh, karena setiap hafalanmu, setiap doa dan pelajaran yang kamu fahami adalah hadiah paling indah untuk orang tua. Jaga adab di pondok, taatilah ustadz-ustadzmu, hormati teman-temanmu, jaga kebersihan, kedisiplinan waktu, karena itu cerminan pendidikan dari orang tuamu. Doakan mereka setiap kalian berdoa, di setiap kalian solat. Jangan lupa selipkan doa untuk orang tua kalian. Jangan lupa membaca doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Rabb, ampunilah aku
dan ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku, mendidikku di waktu kecil. Jangan membuat masalah di pondok. Sebab apa jika kamu nakal? Jika kalian nakal, melanggar, bukan hanya orang tua kalian yang kecewa, bukan hanya ustadz kalian yang kecewa, tapi juga orang tua kalian yang akan menunduk malu dan menangis. Rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat kalian pulang dengan ilmu dan adab yang baik, ayah kalian akan tersenyum bangga, ibu bapak kalian akan tersenyum bangga, ibu kalian akan menitikkan air mata bahagia, dan malaikat akan mencatatmu sebagai anak yang berbakti kepada mereka. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang membuat orang tua tersenyum di dunia dan menjadi sebab mereka masuk surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya akan tutup dengan kisah para salaf, bagaimana bakti mereka kepada orang tua mereka. Yang pertama, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib adalah seorang yang terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai ada orang yang berkata kepadanya, engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu. Akan tetapi kami tidak pernah melihatmu makan bersama ibumu. Lihatlah bagaimana baktinya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Namun ada yang mengatakan kepada beliau, engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu. Akan tetapi kami tidak pernah melihatmu makan bersama ibumu. Beliau menjawab, aku takut, aku khawatir, jangan-jangan ketika tanganku mengambil makanan yang sudah dilirik oleh ibuku, sehingga aku berarti mendurhakainya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kisah 3 orang yang terperangkap di dalam goa. Ketika mereka harus menginap di dalam goa, tiba-tiba batu besar jatuh dari gunung dan menutupi mulut goa, dan mereka bertiga tidak bisa keluar dari goa tersebut. Maka mereka bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang mereka lakukan. Di antara dari yang 3 orang ini mengatakan, bertawassul dengan amal soleh. Kata dia, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua, dan aku selalu memeraskan susu untuk mereka. Kemudian aku berikan minum mereka. Aku tidak pernah terlambat, ya Allah, memberikan mereka minum. Aku selalu mendahulukan kedua orang tuaku minum susu sebelum istriku, sebelum anak-anakku minum. Aku tidak biarkan istriku, anak-anakku minum terlebih dahulu sebelum orang tuaku minum susu. Namun suatu hari orang ini mencari kayu terlalu jauh, sehingga dia pulang dalam keadaan terlambat. Dia temukan ayah dan ibunya telah tertidur. Lalu segera ia peraskan susu untuk ibunya. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang ini? Apakah dia letakkan minuman tersebut, susu tersebut di dekat kedua orang tuanya yang sudah tidur? Apakah dia taruh di atas meja? Tidak.
Apa yang dilakukan? Dia pegang susu tersebut. Dia pegang susu yang sudah diperas tersebut, menunggu orang tuanya bangun. Bukankah ketika dia meletakkannya di atas meja, kemudian nanti ketika orang tuanya bangun, orang tuanya langsung meminumnya, dia telah berbakti kepada kedua orang tuanya? Dia telah berbuat baik? Iya, namun lihatlah apa yang dilakukan. Dia rela berdiri menunggu orang tuanya bangun memegang susu. Anak-anaknya nangis ingin minum, namun dia tidak berikan sebelum kedua orang tuanya minum. Kapan orang tuanya bangun? Orang tuanya bangun waktu subuh. Dia berdiri, pegang susu, menunggu orang tuanya bangun sampai subuh. Kemudian ketika orang tuanya bangun, barulah dia berikan susu itu kepada kedua orang tuanya. Lihatlah betapa besar baktinya orang ini kepada orang tuanya. Maka kata dia, ya Allah, jika aku melakukan amalan tersebut dengan ikhlas dan mengharapkan wajahmu, maka hilangkanlah kesukaran kami di dalam gua ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka sedikit atau menggeser batu tersebut dari mulut gua. Namun gua tersebut belum terbuka sampai ketiga orang ini bertawassul menyebutkan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan, yang paling ikhlas yang mereka lakukan. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Terakhir, ingat, sekarang kalian menjadi anak. Kalian menjadi anak. Suatu saat pasti kalian akan mendapatkan giliran. Kalian pasti akan menjadi orang tua. Kalian akan memiliki anak-anak. Maka jika kalian ingin anak kalian berbakti kepada kalian, maka berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Apa kata Nabi SAW? Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua. Jangan sekali-kali mengangkat suara di hadapan orang tua kalian. Bahkan kata Allah, fala taqul lahuma uff. Janganlah kalian mengatakan hanya sekedar kalimat apalagi di atas kalimat tersebut. Karena ingat, di antara dosa yang azabnya disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum di akhirat adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wal-'iyadzu billah. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.